Oke, selamat datang. Dalam beberapa menit ke depan, kita bakal ngebahas sebuah pergeseran ekonomi yang gede banget yang lagi digerakin sama Artificial Intelligence atau AI. Ini bukan sekedar soal teknologi baru ya. Ini tuh sebuah momen penentuan yang ngebuat ada dua jalan yang beda banget buat kita semua. Pertanyaannya simpel, di tengah demam emas AI ini, kamu mau jadi penambang atau cuma jadi penonton? Oke, kita mulai dari kalimat yang kuat ini ya. AI itu punya dua kekuatan super. Kedengarannya simple, tapi di dalamnya itu ada persimpangan jalan yang bakal nentuin masa depan karir dan keuangan banyak orang. Emang ya, apa sih dua kekuatan ini? Nah ini dia nih dua kekuatannya. Di satu sisi, AI bisa bikin kamu jadi hiperkonsumen. Kekuatannya itu distraksi, fokusnya ke hiburan, dan ujung-ujungnya ya cuma konsumsi terus-terusan. Algoritma TikTok itu contoh paling pas. Tapi di sisi lain, AI bisa ngubah kamu jadi hiperkreator. Di sini kekuatannya itu produktivitas, fokusnya menciptakan sesuatu, dan hasilnya adalah daya ungkit yang luar biasa. Pilihan antara dua jalan ini 100% ada di tangan kamu. Coba deh bayangin, kita semua ini lagi ada di sebuah lomba lari maraton. Teorinya sih, garis startnya sama, lintasannya juga sama buat semua orang. Tapi, seperti yang bakal kita lihat, AI ini udah ngubah aturan mainnya. Bikin perlombaan ini jadi, ya nggak seimbang banget. Gini nih gambarannya, kebanyakan orang itu kayak lari tapi tali sepatunya diikat jadi satu sama distraksi AI. Mereka jadi susah banget buat gerak. Sebagian lagi lari normal, ya dengan kecepatan biasa aja. Tapi ada segelintir orang yang bukan cuma lari, mereka tuh dikasih mobil Formula 1. Kebayang nggak sih nanti di garis finish, perbedaannya bakal sejauh apa? Jomblang banget kan? Tapi tahu nggak, gagal ngelihat perubahan besar kayak gini itu bukan hal baru loh. Sejarah itu penuh sama contoh kesalahan seharga miliaran dolar cuma gara-gara orang-orangnya gagal ngenalin revolusi yang ada di depan mata mereka. Yuk kita lihat beberapa contoh yang paling legendaris. Tahun 1962, Decca Records nolak The Beatles. Alasannya, katanya musik gitar udah mau punah. Terus, tahun 1998, Yahoo ngelewatin kesempatan buat beli Google cuma seharga $1 juta. Dan yang paling sering kita dengar, tahun 2005, Blockbuster malah ngetawain tawaran buat beli Netflix. Semua ini mungkin kedengeran masuk akal pas waktu itu, tapi sejarah ngebuktiin kalau keputusan-keputusan itu adalah kesalahan senilai triliunan dolar. Gila banget. Biar makin kebayang, kita lihat angkanya deh. Yahoo ngelepas Google yang nilainya sekarang lebih dari 2 triliun dolar. Blockbuster ngelepas Netflix yang sekarang nilainya lebih dari 250 miliar dolar. Bahkan salah satu pendiri Apple, Ronald Wayne, ngejual 10% sahamnya cuma seharga 800 dolar. Padahal saham itu hari ini nilainya lebih dari 200 miliar dolar. Angka-angka ini nunjukin betapa mahalnya harga dari sebuah keraguan. Nah, jadi intinya tuh ini. Nggak cukup cuma hidup di tengah-tengah revolusi. Kamu harus bisa ngenalin revolusinya dan langsung ambil tindakan sebelum semua orang sadar. Soalnya kalau udah telat, kesempatan terbesarnya udah lewat. Dan jendela kesempatan buat AI ini makin sempit setiap harinya. Oke, sekarang kita balik lagi ke revolusi zaman sekarang, revolusi AI. Apa yang bikin ini beda? Kecepatannya. Adopsi AI itu kejadiannya dalam hitungan bulan, bukan puluhan tahun. Skala dan kecepatannya tuh bener-bener belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah manusia. Kita mulai dengan angka yang jujur aja lumayan bikin kaget. Di tahun 2030, AI itu diprediksi bakal ngubah atau bahkan ngilangin sampai 800 juta pekerjaan di seluruh dunia. Itu tuh hampir 1 dari 5 pekerja di planet ini. Ini bukan lagi soal masa depan yang jauh, ini lagi terjadi sekarang. Dan soal untung secara finansial, wah udah kelihatan banget. Lihat aja perbandingan ini. Di tahun 2023, investasi yang nyangkut AI itu meroket. Hasilnya rata-rata di atas 50%. Coba bandingin sama pasar saham biasa, yang rata-ratanya cuma sekitar 12% setahun. Kelihatan kan, yang gerak cepet udah lari jauh di depan. Skalanya benar-benar masif. Goldman Sachs ngira-ngira AI bisa naikin pertumbuhan PDB global sebesar 7 triliun dolar dalam 10 tahun ke depan. Ini tuh penciptaan kekayaan dalam skala yang mungkin kita susah buat bayangin. Dan semuanya terjadi sekarang. Tapi ini nih yang ironis. Meskipun potensinya triliunan dolar, sebagian besar rumah tangga tuh nggak punya aset apapun yang nyambung ke AI. Mereka cuma duduk di pinggir lapangan, sementara inflasi ngegrogotin daya beli mereka. Ada jurang yang dalam banget antara peluang dan partisipasi. Jadi gimana caranya biar bisa ikutan?
Nah, kabar baiknya kamu nggak harus jadi perusahaan raksasa kok. Aturan mainnya udah berubah. Era AI ini ngebolehin tim-tim kecil buat punya dampak yang luar biasa besar. Konsep kuncinya itu namanya daya ungkit tak terbatas. Maksudnya, sebuah tim kecil yang penuh semangat kalau dipersenjatai dengan alat-alat AI bisa mencapai dampak yang dulunya cuma bisa dilakuin sama perusahaan korporat raksasa. Jadi ukuran itu bukan lagi penentu utama kesuksesan. Nah, ini dia playbook zaman sekarang. Pertama, cari masalah yang penting di dunia ini. Kedua, bentuk tim kecil yang solid dan semangat, cukup 5-10 orang. Ketiga, persenjatai tim itu dengan teknologi AI. Dan yang keempat, kembangkan solusi kamu dengan kecepatan yang belum pernah ada sebelumnya. Dengan model ini, kamu bisa mencapai lebih banyak hal dalam 3 tahun daripada yang biasanya orang capai dalam karir selama 30 tahun. Ini tuh percepatan kesempatan yang luar biasa banget. Revolusi AI ini bikin pencapaian bisa dipadatkan dalam waktu yang sangat singkat. Oke, setelah kita lihat semua peluang ini, kita harus ngomongin resiko terbesarnya. Dan resiko terbesar di revolusi AI ini bukanlah salah langkah, tapi justru nggak melangkah sama sekali. Nunggu dan nggak ngapa-ngapain itu pilihan yang paling berbahaya. Kita kan hidup di lingkungan inflasi ya, di mana nilai uang tunai itu terus-terusan turun. Di kondisi kayak gini, punya aset itu bukan lagi pilihan, tapi sebuah keharusan buat bertahan hidup. Nggak berinvestasi itu sama artinya dengan secara aktif ngebiarin daya beli kita kegerus. Jadi, coba deh kamu renungin ini. Di dunia yang perubahannya makin ngebut kayak sekarang, berapa sih harga yang sebenarnya harus dibayar dari cuma diam aja? Apa yang bakal kamu lewatin kalau kamu cuma milih jadi penonton? Inilah kenyataan pahitnya. Nggak melakukan apa-apa, itu adalah jaminan kalau kamu bakal dimakan hidup-hidup sama inflasi dan perubahan zaman. Pilihannya ada di tangan kamu. Mau jadi konsumen yang perhatiannya teralihkan, atau jadi kreator yang manfaatin daya ungkit tak terbatas dari revolusi ini. Pilihlah dengan bijak.